Hai semuanya, aku dapat email dari nkylatresa29@gmail.com. Maaf ya kalau salah sebut. Namanya Najwa. Penasaran? Ayo, simak ceritanya teman-teman. Let's go. Hai Kasih, sebelum cerita, kenalin, nama aku Najwa. Aku boleh kan cerita? Aku cerita pengalamanku, kisah misteri yang menyeramkan kualami dulu. Waktu itu kejadiannya saat di sekolahan. Jadi, sekolahanku mengadakan suatu kegiatan keagamaan, namanya Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Tujuannya untuk membina iman dan takwa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kegiatan bermalam, maka aku menginap di sekolahan tersebut bersama teman-teman dan para guru. Saat itu, tibalah hal menyeramkan terjadi padaku. Tengah malam yang sunyi dan gelap, sekitar jam 11, aku kebelet buang air. Akhirnya, aku ke toilet bersama temanku. Karena sangat sepi dan gelap, meski takut, tapi aku tidak bisa menahannya lagi untuk menunggu pagi hari. Setelah selesai dari toilet, aku merasa ada seorang anak kecil yang sedang menaiki anak tangga. Meski merinding, tapi aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kakiku tiba-tiba lemas karena perasaan melihat anak kecil tersebut, hingga perlahan aku sampai ke kelas. Aku dan temanku kembali ke tempat yang tadi kami tempati untuk tidur. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki yang juga masuk ke kelas. Entah siapa. Aku menengok ke belakang. Tak ada siapapun karena semua yang ada di dalam kelas sudah tidur. Tapi langkah itu sangat jelas aku dengar. Aku menuju keluar kelas, mengumpulkan keberanianku. Rasanya setiap langkahku berat karena aku sangat lemas karena kejadian ini. Aku dan temanku mengecek keluar kelas bersama. Di depan ruangan kelas, tidak ada siapapun, melainkan rumput halaman. Tidak ada siapapun. Sangat sepi dan gelap, anginnya pun begitu dingin. Aku dan temanku keheranan, juga merinding karena keanehan ini. Keesokan harinya, pagi itu, temanku tampak pucat. Ternyata dia demam, badannya panas, wajahnya pucat, kaku, berkeringat dingin. Dia pun menceritakannya padaku sebelum aku lapor pada bu guru. Malam itu, temanku melihat sosok anak kecil berbaju putih, tangannya nampak putih pucat. Dia bercerita dengan ketakutan. Ternyata sosok anak kecil itu memegang dahinya. Menurut pengakuan orang-orang yang ada di sekolahan, dulu ada seorang murid yang sering dibuli, dan sosok tersebut adalah arwah dari murid yang dibuli tersebut. Itu dia cerita dari Najwa. Seru banget ya teman-teman. Thanks Najwa udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye. Hai teman-teman, aku dapat email lagi dari zima9@gmail.com. Namanya Fatimah guys. Penasaran? Ayo simak ceritanya. Let's go. Hai Kasih, boleh kan aku cerita? Aku mau cerita tentang pengalamanku. Boleh gak nih? Kejadiannya gak lama kok, baru kemarin-kemarin. Saat itu aku sedang bermain bersama teman-temanku. Aku tidak berpikir akan mengalami kejadian seperti ini. Karena hari sudah sore, aku dan teman-teman mengakhiri permainan dan pulang ke rumah masing-masing. Aku jalan kaki kak, lumayan jauh. Kemudian aku melihat sebuah rumah kontrakan terbengkalai selama 2 bulan. Di rumah itu terlihat sangat berantakan, kotor,
dan beberapa bangunannya yang rusak. Terlihat di jendelanya yang agak terbuka, ada seorang anak kecil yang berdiri di sana. Dia terlihat aneh dengan wajah pucat, dan setelah kusipitkan mataku agar pandanganku jelas, kepala anak kecil tersebut berdarah, bibirnya terbuka seperti mengucapkan sesuatu. Kuikuti pola bicaranya. Rupanya dia tengah minta tolong padaku. Aku heran dan coba memalingkan wajah untuk tidak melihat anak kecil itu. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Setelah itu, aku mencoba melihatnya kembali ke arah jendela. Aku berharap itu hanya halusinasiku. Dengan ketakutan dan tubuhku yang merinding hebat, kubuka mataku perlahan. Aku sangat syok karena anak kecil itu tidak ada di sana. Dia menghilang dengan misterius. Aku langsung berlari karena takut. Untungnya langkahku tidak diikuti oleh anak kecil itu. Sesampainya di rumah, ibu bingung dan bertanya, kenapa aku bermain sampai berkeringat dingin seperti ini. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir, jadi aku tidak menjawab yang sebenarnya. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, karena aku masih kepikiran dan tidak bisa melupakannya, akhirnya aku menceritakan kejadian yang kualami kemarin. Aku menceritakannya kepada kakakku. Kakakku terkejut dan menduga-duga kalau itu adalah jin yang senang mengganggu anak-anak kecil yang masih berkeliaran saat maghrib tiba. Kakakku mengingatkan untuk selalu mengingat waktu jika sedang bermain dan akan pulang sebelum hari gelap. Bisa jadi anak kecil itu adalah arwah penasaran yang meninggal karena dibunuh atau diculik. Bisa juga itu adalah jin yang menyerupai manusia yang pernah dilihat orang-orang. Aku pun terkejut saat ada yang melihat hantu anak kecil itu selain aku. Ternyata itu adalah penghuni asli dari kontrakan terbengkalai tersebut. Dia dulunya salah satu orang yang menempati kontrakan tersebut dan meninggal karena adanya perampokan. Itulah cerita dari Fatimah. Seru. Thanks ya udah kirim email ke aku. Buat kalian yang mau kirim cerita, kirimnya ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.